Perkenalkan, saya Desi Duperwanti. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar gizi dan diet dengan metode forward chaining. Permasalahan gizi merupakan masalah yang cukup serius bagi sebagian orang. Banyaknya permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keseimbangan gizi pada tubuh sehingga dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Masyarakat juga enggan berkonsultasi ke para ahli gizi dengan berbagai alasan, seperti biaya, merasa tidak membutuhkan, dan tidak tahu kekeliruan pola makan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem pakar yang dapat membantu para dokter, ahli gizi, dan masyarakat dalam menentukan kebutuhan gizi yang tepat agar terhindar dari penyakit dan kekurangan gizi. Batasan masalah dalam penelitian kali ini diantaranya 1. Sistem diperuntukkan bagi masyarakat umum yang tidak sedang dalam perawatan dokter. Kemudian sistem pakar memberikan rekomendasi berdasarkan beberapa parameter, yaitu jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, intensitas aktivitas olahraga. Yang terakhir, rekomendasi kebutuhan gizi tidak mempertimbangkan jika pengguna memiliki penyakit tertentu. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kemudian digunakan sebagai basis pengetahuan dalam sistem pakar, diantaranya perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Rumus IMT dapat dilihat pada layar. Kemudian hasil perhitungan IMT tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kondisi tubuh seperti kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Tinjauan pustaka berikutnya adalah penghitungan kalori minimal yang diperlukan seseorang setiap harinya atau biasa disebut sebagai basal metabolic rate. Perhitungan BMR pada laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada layar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yang pertama menggunakan CLIPS programming, kemudian role-based expert system, dan yang terakhir menggunakan metode forward chaining. Berikut adalah beberapa role yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar kali ini. Terdapat 7 role untuk menentukan masing-masing kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap orang. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Berikut adalah kode CLIPS yang telah dirancang untuk melakukan perhitungan kebutuhan gizi seperti kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan serat, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga rule yang dapat menentukan saran untuk diet berdasarkan perhitungan komponen-komponen gizi yang telah dihitung sebelumnya. Kita run pada CLIPS. Tampilan awal sistem akan meminta input dari pengguna, diantaranya adalah jenis kelamin, kemudian usia, tinggi badan, berat badan, dan intensitas aktivitas olahraga dalam seminggu. Selanjutnya, sistem pakar akan melakukan perhitungan dan menentukan kebutuhan gizi berdasarkan parameter-parameter yang telah diinput oleh pengguna tersebut. Seperti pada hasil demonstrasi sebelumnya, kita ambil contoh pada poin 6, yaitu perhitungan kebutuhan kalori harian. Dapat kita bandingkan dengan perhitungan manual, diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan demikian, sistem pakar telah berhasil diimplementasikan untuk menentukan kebutuhan gizi dan saran diet bagi pengguna. Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian kali ini, yaitu 1. Metode forward chaining yang digunakan untuk menentukan kebutuhan gizi pengguna telah berhasil diterapkan pada sistem pakar. Kemudian sistem pakar ini telah berhasil memberikan rekomendasi kebutuhan gizi yang tepat sesuai dengan parameter masukan pengguna. Dan yang terakhir didapatkan hasil bahwa sistem pakar diet dan gizi dapat dijadikan alternatif konsultasi gizi untuk masyarakat umum. Cukup sekian presentasi dari saya, terima kasih.